Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas perfume-perfume di koleksiku yang beraroma kacang-kacangan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya perfume di koleksiku yang ada aroma kacang-kacangannya itu nggak terlalu banyak. Cuman aku akan coba sampaikan di sini mulai dari yang harganya terjangkau, mulai dari yang wangi kacang-kacangan yang dominan sampai yang nggak terlalu dominan. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian lotion atau body lotion favorit aku, yaitu ada fragrance brightening body lotion dari Scarlett. Dan aku tuh udah nyobain beberapa jenis variannya. Cuman yang kebetulan lagi aku punya sekarang itu adalah yang freshy sama yang romansa. Buat kalian yang bingung mau pilih varian yang mana, nih aku kasih tahu perbedaan antara yang romansa dan juga yang freshy. Yang pertama ini ada varian yang freshy yang warna kuning, dan yang satu lagi ini adalah yang romansa. Sejujurnya aku baru pertama kali deh kalau nggak salah nyobain yang romansa ini. Sebelumnya aku udah pernah nyobain yang ungu, yang charming, terus udah gitu udah pernah nyobain yang jolly juga. Jadi ini tuh aku mau kasih tahu juga kalau di Scarlett tuh biasanya mereka pasti di sini ada penguncinya supaya lebih aman gitu. Nah, jadi ini bisa diputar. Nah, kalau diputar ke gini, ke kanan gini dia ke lock, tapi kalau misalnya diputar ke kiri dia bisa keluar gitu. Untuk yang freshy ini udah pasti wanginya emang enak banget. Ini adalah favorit aku yang freshy karena wanginya mirip banget sama Jo Malone English Pear and Freesia. Dia lumayan kental dan dia tuh ada efek tone up-nya, jadi bisa kasih lapisan yang bikin warna kulit tuh jadi setingkat lebih cerah gitu. Dan ini emang wanginya enak banget. Ini wanginya tuh bener-bener yang fresh, terus asem-asem manis, fruity, floral gitu, dan emang strong banget wanginya. Ini masih ada sedikit sayang. Dan dia emang konsistensinya tuh kayak lebih kental gitu menurut aku. Sedangkan kalau yang romansa ini kan warnanya putih ya. Ini warnanya agak-agak ke kuning-kuningan, tapi kuningnya juga masih muda banget gitu ya. Sedangkan untuk yang romansa ini, nah dari teksturnya aja kalau misalnya kalian bisa lihat, dia itu jauh lebih light, tuh kayak cair gitu. Dan emang rasanya juga kalau dipakai di kulit itu nggak sekental yang freshy. Jadi untuk yang romansa ini tuh wanginya jauh lebih kalem gitu, lebih soft. Hampir nggak yang bukan wangi tipe-tipe yang kecium banget, dan dia itu kayaknya lebih melembabkan kalau menurut aku. Kalau di kulit aku sih dia jauh lebih terasa lebih basah gitu dibandingin kalau pakai yang si freshy tadi. Kalau freshy itu dia tetap ada melembabkannya tapi jauh lebih light dan lebih basah, lebih cair tuh yang romansa. Jadi kalau misalnya dari segi tekstur sebenarnya aku lebih suka yang romansa, tapi emang dari segi wangi aku lebih suka yang freshy. Nah, cuman enak yang romansa ini adalah menurut aku, kalau misalnya aku lagi pengen pakai perfume yang wanginya tuh nggak bakal cocok sama si freshy, aku bakal lebih pilih untuk pakai romansa. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen pakai perfume yang wanginya tuh bakal masuk dan enak di layer sama freshy, aku bakal pakai si freshy gitu. Jadi tergantung situasi aja sebenarnya. Dan so far sih sejauh ini aku suka sih sama dua-duanya. Aku cukup seneng dan selama ini tuh selalu kepake banget di kulit aku. Selain lotionnya Scarlett itu wanginya enak, terus udah cukup bisa membuat kulitku lembab. Dia juga mengandung ini nih, glutathione dan juga vitamin E yang pasti bisa menutrisi kulit sama membuat kulit tuh lebih cerah gitu. Jadi aku senang banget pakai keduanya. Tinggal disesuaikan aja sama situasi. Aku lagi pengen pakainya yang mana gitu. Oke? Jadi itu tadi perbedaannya. Nah, kalau misalnya aku sendiri hari ini lagi pengen pakai yang ini nih, karena hari ini kan aku lagi nyobain perfume banyak. Aku nggak pengen pakai wangi lotion yang terlalu strong, makanya aku pakai yang ini aja. Dan kalian bisa lihat ini dia bisa ngasih efek tone up ke kulit aku. Jadi kalau misalnya kalian bandingin kulit aku yang kiri dan kanan tuh slightly lebih cerah yang ini ya langsung ya. Dan kalau misalnya dipakai terus-terusan dia bisa bikin kulit makin cerah. Ini buat kalian yang pengen punya juga produk-produk dari Scarlett, aku taruh linknya di description box ya. Yang pasti produk-produk dari Scarlett ini tuh udah terdaftar di BPOM, halal dan juga tidak dites pada hewan. Oke ya, selanjutnya kita langsung bahas aja parfum-parfum dengan aroma kacang di koleksiku. Oke, sebenarnya ada beberapa jenis kacang-kacangan yang biasa dipakai di perfume. Nah, kebetulan di koleksi-koleksiku tuh sebagian ada yang pakai almond. Yang pertama ini adalah Evangeline Selection Raw Almond. Jadi sebenarnya ini tuh kalau aku lihat dari notesnya, dia tuh nggak ada almond notes gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa dia kasih nama perfumenya adalah Raw Almond. Padahal tuh di top notes dia adanya butter accord, grapefruit,
pear dan juga mandarin. Terus middle notes-nya dia ada orange blossom, lily of the valley, jasmine dan peach. Base note-nya dia sandalwood, musk, vanilla dan juga caramel. Sepertinya mungkin dari butter accord-nya itu yang memberikan kesan ada creamy-creaminya. Jadi ini wanginya tuh, jadi kalau misalnya wangi kacang-kacangan itu kan biasanya kan emang lebih ke arah yang creamy, buttery, atau wanginya tuh jadi kesannya tuh gurih-gurih gitu ya, kayak wangi kacang-kacangan. Nah kalau misalnya si raw almond dari Evangeline ini, dia emang ada sedikit creaminya, tapi memang dia tuh dipadu sama fruity dan floral menurut aku. Jadi wanginya tuh sweet, manis, ada sedikit kesan yang wangi kacang-kacangannya tapi tidak terlalu dominan banget. Malah ini tuh wanginya lembut, vanilla dan karamelnya lebih berasa di sini. Jadi wangi kacang-kacangannya nggak terlalu dominan, tapi ada sentuhan sedikit wangi yang ke arah creamy gurih-gurih gitu dari si Evangeline ini. Jadi parfum kedua yang di koleksiku yang ada wangi almondnya adalah Sweet Hope dari Larif ini. Jadi waktu itu aku beli Sweet Hope dari Larif ini tuh karena ini tuh waktu lihat di Fragrantica katanya adalah dupe, atau banyak yang bilang wanginya mirip dengan Dior Hypnotic Poison, which is itu kan harganya mahal, dan aku juga penasaran pengen ngerasain wanginya gitu. Nah akhirnya aku beli. Ternyata ini tuh wanginya, sweetnya tuh ternyata agak bikin pusing di aku gitu ya. Bukan berarti yang langsung bikin pusing, tapi kayak kalau awal penyemprotan, kalau awal sniff itu tuh wanginya bakal enak banget. Jadi yang sweet, ada sedikit creamy-creamy wangi-wangi kacang-kacang almondnya. Tapi kalau misalnya aku terpapar sama wangi ini terus-terusan, entah kenapa tuh aku malah jadi kesannya tuh mual dan pusing gitu. Aku coba dan coba lagi, aku nggak tahu, jujur aku kurang bisa menikmati wangi yang satu ini. Cuman kalau buat kalian pencinta mungkin Dior Hypnotic Poison udah tahu, udah biasa sama wangi-wangi kayak gini tuh banyak juga yang suka gitu setahu aku. Cuman kayak bukan untuk aku aja gitu. Nah, top notes dia ada apricot, plum dan juga coconut. Lalu di middle notes dia ada tuberose, jasmine, lily of the valley, rose, Brazilian rosewood dan juga caraway. Lalu di base note dia ada sandalwood, almond, vanilla dan juga musk. Oke, selanjutnya adalah masih di kacang almond gitu ya, masih di wangian kacang almond. Ini tuh ada Ulrich de Varens atau UDV yang Varens di Orient Amethyst. Ini kalau nggak salah waktu itu aku teracuni oleh salah satu dari kalian gitu ya. Ada yang komen di videoku bilang kalau harus cobain yang ini. Dan waktu aku cari-cari di Fragrantica ternyata ini tuh dupe dari Dior Poison Girl gitu ya, which is aku tuh ingin memberi kesempatan pada wangi-wangi dengan wangi almond ini untuk aku sukai, karena karena yang ini tuh failed buat aku. Apakah yang ke arah Dior Poison Girl ini akan berhasil di hidungku? Dan ternyata ini tuh berhasil gitu. Jadi UDV yang Varens di Orient ini tuh wangi awalnya itu dia malah gak seperti wangi almond. Jadi ini tuh kayak kebayangnya tuh malah aku tuh kayak mirip wangi fruity yang asam-asam gitu, karena dia pakai di sini emang orange, tapi di top notes tuh sebenarnya dia orange-nya berpadu sama almond. Nah di sini almondnya nggak bikin pusing aku gitu. Ini almondnya enak banget, emang ada kesan wangi kacang-kacangan yang kayak ya kacang gitu ya, gurih-gurih gitu, tapi dia berpadu sama sesuatu yang asam dan fresh gitu, yang enak banget dan juga manis banget. Jadi di sini tuh yang dia dominan tuh emang almond, terus ada orange-nya dan juga vanilla. Jadi wanginya tuh cukup unik dan enak banget. Kalau aku malah dulu ngebayanginnya tuh karena ini mungkin warnanya juga ungu, jadi mirip kayak permen relaksa yang warna ungu gitu. Jadi ada fresh-freshnya walaupun dia nggak ada kesan min dinginnya tuh nggak ada, tapi ada fresh asem-asemnya tapi berpadu sama sesuatu yang manis dan juga gurih gitu. Jadi notesnya dia ada almond, orange, pink pepper, heliotrope, jasmine, rose, vanilla, amber dan juga musk. Selanjutnya ini adalah salah satu parfum lokal yang baru aja aku bahas kemarin videonya. Ini adalah Alchemist Got My Mojo Back. Yang ini yang botolnya bulat, dan ini juga di dalamnya ada notes almondnya. Nah jadi wanginya emang tipe-tipe wangi yang sweet, tapi dia juga berpadu sama asem-asem. Cuman agak beda sama UDV ini, agak berbeda. Kalau yang tadi itu kan lebih ke arah ada vanilla, almond dan juga orange-nya. Nah kalau yang ini itu dia lebih ke perpaduan antara almond dan coklat gitu ya. Sama ada asam-asam dari blackcurrant-nya gitu. Walaupun sebenarnya nuansanya tuh hampir-hampir mirip, tapi kalau misalnya si Got My Mojo Back ini tuh dia ada perpaduan sama sedikit wangi bitter atau wangi-wangi pahit dari coklat gitu. Notesnya tuh dia ada coklat, blackcurrant, almond, terus cedarwood, tuberose, sambac, jasmine, praline, sandalwood dan juga amber gitu. Buat kalian yang pengen tahu review lengkapnya, aku udah bikin videonya, jadi kalian bisa langsung aja ke videoku yang itu, oke?
Oke, tadi adalah wangi-wangi almond. Sekarang kita lanjutkan dengan wangi kacang-kacangan yang selain almond. Yang pertama ini aku punya full bottle dari perfume lokal bernama Your Day. Ini adalah yang grey, gitu namanya, yang kayak gitu. Kalau yang tadi itu pakai almond, yang ini tuh dia pakainya hazelnut gitu ya. Jadi wanginya tuh creamy gitu. Kalau ini tuh dia ada ozonic notes-nya. Jadi kesannya tuh kayak wangi apa ya? Wangi udara segar gitu. Nah, tapi ada gurih-gurih kacangnya juga yang berpadu sama wangi woody. Jadi woody-nya juga kental. Jadi kalau ini tuh dia lebih ke arah maskulin gitu. Kalau yang tadi yang wangi almond yang aku punya itu tuh emang lebih ke arah feminin. Kalau yang ini tuh lebih ke arah maskulin gitu. Dia bukan tipikal kacang-kacangan yang manis, dia lebih ke yang asem, terus ada woody-nya, green, dan juga gurih-gurih gitu. Which is kalau grey ini tuh dia notes-nya ada plum, ozonic notes, grapefruit, dan juga bergamot, hazelnut, honey, cedar, cashmere wood, and orange blossom, serta amberwood, patchouli, oak moss, dan vetiver. Jadi sekalipun dia pakai honey, kalau didungkus dia nggak tercium sebagai sesuatu yang sweet sih. Oke, ini salah satu wangi yang cukup unik dan menarik. Tapi sebenarnya dia itu mirip sama perfume berikutnya aku mau bahas juga gitu. Yaitu ini aku punya Diken sih sebenarnya, ini dari si Voyage Leicester Green Spoon gitu. Jadi aku duluan punya Voyage Leicester Green Spoon ini dibandingkan si Your Day yang grey. Nah, jadi pada saat aku sniff wanginya grey, aku tuh langsung teringat sama perfume yang satu ini. Aku pikir tuh notesnya bakal sama, karena wanginya emang bener-bener kayak 80% lebih deh. Hampir 90% tuh wanginya mirip. Tapi setelah aku lihat ternyata kalau Voyage Leicester Green Spoon dia itu pakainya adalah nutmeg gitu. Kalau misalnya ini kan tadi dia pakainya hazelnut ya. Yang ini dia pakai nutmeg. Ini tuh aku ibaratkan wanginya tuh dibuka dengan sesuatu yang fresh atau asam-asam citrus. Abis persamaannya adalah sebenarnya dia tuh sama-sama ada wangi kacang-kacangannya, tapi berpadu sama sesuatu yang citrusy dan juga woody-nya kental. Jadi mirip sama yang ini tadi, tapi dia notes-nya nggak sekompleks ini. Karena dia notes-nya adalah hanya bergamot, nutmeg, cinnamon, woodsy notes, dan juga vetiver. Sedangkan kan kalau misalnya yang si grey ini tadi tuh kompleks banget ya, ada honey-nya segala macam. Tapi jujur wanginya tuh similar aja sih, mirip dengan harga yang kalau nggak salah ini lebih murah sih daripada yang ini. Oke, parfum terakhir adalah dari Carl & Claire. Kalau ini tuh dia pakainya chestnut gitu ya. Namanya adalah Vanilla and Beyond. Aku punya di sini vialnya. Ini juga waktu itu aku dikasih sama Mbak Baby gitu ya, dan seneng banget. Akhirnya aku tuh, karena aku dari dulu penasaran sejak nonton reviewnya Mbak Glam Dewi tentang Vanilla and Beyond ini, aku jadi penasaran pengen banget nyobain. Tapi kan tahu sendiri Carl & Claire tuh harganya nggak murah juga gitu. Jadi sekarang ini aku seneng udah bisa nyobain dan nggak penasaran lagi sama Vanilla and Beyond. Dan ternyata di hidungku si Vanilla and Beyond ini ketimbang wangi vanilanya malah lebih kental wangi natinya atau kacang-kacangannya justru. Ya, awalnya aku pikir waktu aku pertama kali sniff wangi ini dia tuh ada coconutnya. Jadi karena dia tuh wanginya gurih banget, kayak ke arah-arah gurih santan gitu. Ini memang bener-bener wangi yang paling gurih dari wangi yang pernah aku sniff gitu ya. Wanginya bener-bener kayak enak ke arah gormong. Jadi kayak pengen jadi wanginya tuh bener-bener gurih banget ya, kayak kita pengen gitu. Kalau yang lain kan ada perpaduan sama floralnya, lebih ke arah perfumey ya jadinya. Nah kalau yang ini tuh dia bener-bener kayak aroma gormong kalau di hidung aku. Enak banget, gurih banget, dan bikin pengen makan banget ini si Vanilla and Beyond. Dan setauku di Carl & Claire itu ini peruntukannya adalah untuk cowok sebenarnya. Kalau di hidungku dia lebih wanginya tuh lebih ke arah unisex sih, cewek pun bisa pakai banget. Aduh, wanginya enak banget sih Vanilla and Beyond ini. Oke, jadi itu sih tadi perfume-perfume di koleksiku yang aromanya tuh ke arah nati atau wangi kacang-kacangan. Sorry banget mungkin aku di sini nggak bisa bahas satu persatu performanya. Tapi sebagian besar dari perfume-perfume ini udah pernah aku bahas performanya. Kayak si Larif, ini aku udah pernah bahas. Ini aku udah pernah bahas. Leicester Green Spoon dari Voyage sama Grey ini aku udah pernah bahas. Yang belum pernah aku bahas full videonya cuma Carl & Claire sama UDV ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama performanya, kalian bisa langsung cek aja videoku yang ngebahas full review tentang perfume-perfume ini. Oke? Buat kalian yang penasaran sama dua perfume ini, boleh komen di bawah. Nanti mungkin aku bikinkan video full review dari kedua perfume. Oke, yang pasti itu aja yang bisa aku sampaikan di videoku kali ini. Kalau kalian kepo sama perfume ini, aku taruh linknya di description box. Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain juga, please komen di bawah. Dan yang pasti aku ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu nonton videoku sampai habis. Apalagi kalau kalian like videonya, aku bakal seneng banget. Jangan lupa kalau yang belum subscribe juga di subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya ke depannya. Oke, sekian dulu videoku dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.